Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sabrun, calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Saya berasal dari SD 003 Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat ini, saya ingin menerangkan tentang modul 2.1 yaitu koneksi antara materi. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri, Sabrun, sebagai calon guru penggerak, kemudian pengajar praktik yaitu Ibu Siti Kalsum dan fasilitator Ibu Dende Bida Asmarawati. Adapun latar belakang dari pembuatan materi ini ialah kita ketahui bahwa pendidikan semakin hari akan selalu ada perubahan, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, banyak hal yang harus kita pahami sebagai tenaga pendidik guna mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia di masa depan. Baik itu cara ataupun metode pembelajaran lainnya yang dapat menunjang kemampuan siswa untuk memahami suatu pembelajaran. Adapun pertanyaan yang dituangkan pada modul 2.1 yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Untuk itu, bisa kita perhatikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pendidikan yang menyesuaikan proses belajar mengajar dengan kebutuhan unik setiap siswa. Melalui pendekatan ini, guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif bagi semua siswa. Namun, hal ini perlu adanya implementasi yang sukses, memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak yang meliputi pertama yaitu pelatihan guru, memberikan pelatihan yang komprehensif tentang konsep dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat diperlukan agar guru-guru yang ada di sekolah mampu menerapkannya di sekolah. Kemudian yang kedua, dukungan sumber daya. Menyediakan bahan ajar dan ruang kelas yang mendukung merupakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar guru. Memfasilitasi diskusi dan sharing antar guru untuk berbagi pengalaman dan solusi. Yang keempat, umpan balik dan evaluasi. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi dan melakukan penyesuaian. Adapun implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tentunya guru harus terlebih dahulu dapat memahami situasi, kondisi, dan kebiasaan di kelas secara menyeluruh sehingga dapat mempermudah guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan siswa. Adapun kebutuhan belajar siswa atau kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 yaitu pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, kebutuhan yang sesuai dengan profil belajar murid. Kita bahas satu persatu. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengacu pada sejauh mana murid memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk memulai dan berhasil dalam kegiatan pembelajaran. Kesiapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan fisik, emosional, kognitif, dan sosial.
Kemudian selanjutnya yaitu minat murid. Ketika murid memiliki minat terhadap suatu topik atau aktivitas, mereka cenderung lebih terlibat, termotivasi dan belajar lebih efektif. Memahami minat murid, kita harus melakukan beberapa hal, yaitu satu, observasi. Amati apa yang murid lakukan dengan antusias di dalam dan di luar kelas. Yang kedua, wawancara dan diskusi. Ajak murid untuk berdiskusi tentang apa yang mereka sukai dan tidak sukai. 3. Kuesioner dan survei. Gunakan kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data tentang minat murid. Keempat, jurnal dan refleksi. Dorong murid untuk menulis jurnal atau refleksi tentang pengalaman belajar mereka. Selanjutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid adalah deskripsi komprehensif mengenai karakteristik, preferensi, dan kebutuhan belajar individu. Komponen profil belajar murid terdiri dari 1. Gaya belajar, 2. Kekuatan dan kelemahan akademik, 3. Motivasi dan minat, 4. Latar belakang sosial dan emosional, 5. Kondisi fisik dan kesehatan, 6. Dukungan dari lingkungan, yang ketujuh pengalaman belajar sebelumnya. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3, yaitu strategi konten, strategi proses, dan strategi produk atau pembelajaran berdiferensiasi produk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Pembelajaran berdiferensiasi konten adalah strategi di mana guru menyesuaikan apa yang diajarkan kepada murid berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan masing-masing murid. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap murid dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Berikutnya, yaitu strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses, yakni pembelajaran berdiferensiasi proses adalah strategi di mana guru menyesuaikan cara murid belajar atau cara mereka terlibat dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat individu. Fokusnya adalah bagaimana murid mempelajari materi daripada apa yang mereka pelajari. Berikutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi produk adalah strategi di mana guru menyediakan berbagai cara bagi murid untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka dengan memberikan pilihan dalam bagaimana murid menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Guru dapat memenuhi kebutuhan dan minat yang berbeda serta mendorong kreativitas dan keterlibatan murid. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai belajar yang optimal. Kita pelajari. Pertama, memahami. Dengan memahami kebutuhan individu, siswa tentunya sebagai tenaga pendidik akan lebih mudah memberikan bimbingan kepada siswa. Sama halnya seorang dokter, apabila tahu diagnosa penyakit yang diderita pasien, maka dapat menunjukkan resep untuk penyakit yang dideritanya. Begitu juga ketika kita menjadi seorang guru, jika kita mengetahui kemampuan siswa akan lebih mudah untuk kita memberikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kemampuan. Siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata temannya yang lain dapat diberi tantangan yang lebih, dan untuk siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata temannya yang lain dapat diberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkannya. Selanjutnya,
Penyesuaian metode. Penyesuaian terhadap metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa akan dapat membantu motivasi siswa untuk dapat berkembang menjadi lebih maksimal. Pertanyaan ketiga. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak sebelumnya. Kita perhatikan kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru dituntut harus mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka itu kita terapkanlah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan betul tentang penerapan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian, kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dipakai sebagai acuan untuk menggali visi guru penggerak, bahkan visi sekolah, agar dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di ruang kelas, guru dan murid harus mampu berkolaborasi, tidak hanya membangun kemistri tetapi juga harus mampu untuk membuat keyakinan kelas agar dapat diterapkan bersama dalam menjalankan pembelajaran di kelas, agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Demikian kaitan antar materi ini dibuat, semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.